Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ningtyas dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan NPM 2014051. Di sini saya akan melakukan praktikum pembuatan larutan dari bahan cair yang bertujuan dan praktikum ini bertujuan untuk mengetahui tahapan proses pembuatan larutan dari bahan cair dan mampu membuat larutan. Jadi di sini ada alatnya. Alatnya yaitu gelas ukur, gelas, dan ada sendok. Untuk bahannya kita ada asam cuka atau asam asetat, pewarna makanan, dan ada garam. Serta ada air. Jadi kita di sini akan membuat larutan garam 2 dan 1 molar dari 5 molar larutan garam, serta membuat 3 molar larutan asam asetat dari 25% larutan asam asetat. Jadi untuk membuat larutan garam sebanyak 300 ml air dengan kemolaran 5 molar, maka bisa kita hitung. Pertama kita nyari molnya dulu. Di sini ketemu molnya 1500. Kemudian setelah kita cari molnya, kita cari masanya dengan cara mol per mr, yaitu 1500 per 58,5, dan hasilnya 25,64 gram. Pertama kita buat dulu larutan garamnya, yaitu setelah kita hitung dan ternyata kita butuh 25,64 gram garam untuk dilarutkan ke dalam 300 ml air. Jadi kita butuh 2 sendok setengah garam. Kita masukkan ke dalam gelas ukur 1, 2, setengah, dan kemudian kita tambahkan air hingga mencapai 300 ml. Nah, setelah ini kita aduk. Setelah kita aduk dan kita beri pewarna makanan sebanyak 1 tetes, kita pindahkan ke dalam gelas. Buat larutan yang pertama, kita cari dulu V1-nya untuk kemudian diencerkan, yaitu dengan cara V2 kali M2 per M1. V2-nya kita akan membuat larutan 250 ml, maka V2-nya 250 ml, dan molarnya 2 karena kita akan membuat 2 molar larutan, per 5. 5-nya itu dapat dari mana? 5-nya itu dari molar yang pertama, yang larutan garam pertama. Jadi 500 per 5, hasilnya 100 ml air. Itu kita membuat larutan 2 molar sebanyak 250 ml dari larutan pertama. Jadi kita ambil dulu dari larutan pertama, karena tadi sudah dihitung dan hasilnya kita butuh 100 ml dari larutan pertama. Jadi kita masukkan ini.
Setelah itu kita tambahkan air hingga mencapai 250 ml. Setelah itu kita pindahkan dalam gelas. Kemudian yang kedua, kita akan membuat larutan 250 ml sebesar 1 molar. Kita cari V1-nya, yaitu V2 kali M2 per M1, yaitu 250 kali 1 per 5. Hasilnya 250 per 5, yaitu 50 ml. Jadi kita butuh ngambil 50 ml dari larutan yang pertama. Kedua, setelah dihitung, kita butuh 50 ml dari larutan yang pertama. Jadi kita masukkan berapa? 50 ml. Nah, setelah itu kita tambahkan air hingga mencapai 250 ml. Nah, kita pindahkan ke dalam gelas. Oke. Ya, saya punya asam cuka sebanyak 120 ml sebesar 25%. Jadi kita akan membuat 3 molar asam asetat dari larutan ini. Tapi sebelum itu kita teteskan dulu pewarna makanan. Kita aduk dulu supaya warnanya merata. Nah, setelah itu kita hitung terlebih dahulu. Yang ketiga, kita membuat 3 molar asam asetat sebanyak 250 ml, yaitu dengan cara V1 kali V2, V1 sama dengan V2 kali M2 per M1. Volumenya 250 ml dan molarnya 3 per 30. 30 ini dapat dari mana? 30 ml ini merupakan 25%-nya dari 120 ml asam asetat. Jadi 750 per 30 yaitu 25 ml. Jadi kita akan mengambil sebanyak 25 ml ini dari larutan asam asetat. Ternyata kita membutuhkan 25 ml dari larutan yang pertama ini. Jadi kita ukur. Kemudian kita masukkan air hingga mencapai 250 ml. Nah, setelah itu kita pindahkan ke dalam gelas. Jadi kita sudah mempunyai 5 larutan di sini. Yang pertama yaitu asam cuka 25%. Kemudian asam cuka setelah diencerkan 3 molar. Larutan garam ini 5 molar. Larutan garam 2 molar dan yang terakhir larutan garam 1 molar. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa semakin diencerkan maka warnanya akan semakin memudar. Contohnya di sini. Di sini asam cuka sebelum diencerkan warnanya begitu terang, sedangkan setelah diencerkan warnanya memudar. Begitu pula dengan garam. Ini sebelum diencerkan 5 molar sebelum diencerkan.
Ini setelah dianjurkan menjadi 2 molar dan ini 1 molar. Warnanya semakin kesini semakin memudar. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin larutan semakin dianjurkan, maka kepekatannya itu akan semakin menurun. Demikian praktikum dari saya. Saya Nadila Nitias mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.